Halo semuanya, kembali di Cermin Kehidupan. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Cermin Kehidupan. Suami kamu pasti bohong. Aku punya bukti palsu ini, kalau dia sering main belakang di belakangmu. Kalimat itu keluar dari mulut sahabatku sendiri, sambil menyodorkan layar HP-nya di depan mukaku. Tanganku gemetar hebat saat melihat rentetan chat mesra yang sangat mirip dengan gaya bahasa suamiku sendiri. Duniamu rasanya runtuh seketika, di tengah kafe yang tadinya terasa nyaman untuk tempat curhat kami. Air mataku nggak berhenti ngalir, sampai mataku bengkak, membayangkan pengkhianatan orang yang paling aku cinta. Sahabatku ini terus memprovokasi, bilang kalau aku harus segera gugat cerai sebelum semuanya terlambat. Dadaku sesak banget, seolah oksigen di ruangan ini habis, karena kenyataan pahit yang dia suguhkan. Aku nggak nyangka orang yang selama ini jadi tempatku berbagi keluh kesah, malah membawa berita sehancur ini. Tapi ada sesuatu yang janggal, kenapa dia terlihat begitu bersemangat saat melihatku hancur dan menderita. Di balik wajah prihatinnya, aku menangkap kilatan aneh yang membuat instingku sebagai istri mendadak curiga. Aku harus cari tahu kebenarannya sendiri, sebelum mengambil keputusan yang bakal aku sesali seumur hidup. Kenalin, namaku Hana, umurku baru jalan 26 tahun. Dan sekarang aku lagi sibuk-sibuknya jadi ibu rumah tangga sambil sesekali jualan online kecil-kecilan. Aku punya suami yang super baik, namanya Mas Aris. Orangnya sabar banget dan gak pernah sekalipun bentak aku selama 3 tahun kami nikah di rumah TPR tipe 36 ini. Hidupku rasanya tenang banget, apalagi aku punya sahabat deket dari zaman kuliah namanya Siska yang selalu ada buat dengerin curhatanku kalau lagi bosen di rumah. Siska itu orangnya modis banget, penampilannya selalu wah dengan tas branded yang sering dia pamerin kalau kita lagi nongkrong di kafe langganan. Kami sering banget tukar cerita soal apa aja, mulai dari diskon deterjen di supermarket sampai urusan ranjang yang kadang bikin aku tersipu sendiri kalau bahasnya. Aku benar-benar ngerasa beruntung punya lingkaran pertemanan yang kecil tapi solid, karena menurutku kualitas itu jauh lebih penting daripada kuantitas teman. Setiap kali Mas Aris pulang kerja bawa martabak kesukaanku, aku selalu kepikiran betapa bahagianya hidupku sekarang tanpa ada gangguan yang berarti. Aku nggak pernah nyangka kalau kebahagiaan yang aku bangun susah payah ini bakal terusik sama orang yang paling aku percaya di dunia ini. Siska sering banget main ke rumah, bahkan dia punya kunci cadangan yang aku kasih supaya dia bisa masuk kalau aku lagi keluar belanja sebentar. Tapi belakangan ini, aku ngerasa ada yang beda sama cara Siska mandang aku kalau kami lagi duduk berdua di teras sambil nunggu tukang bakso lewat. Tatapannya itu kayak nyimpen sesuatu yang nggak bisa aku jelasin. Kadang tajam banget, tapi pas aku nengok, dia langsung buang muka sambil benerin pashminanya. Aku mikirnya mungkin dia lagi ada masalah sama pacarnya, atau lagi pusing cicilan mobilnya yang katanya emang agak nunggak bulan ini. Sebagai sahabat, aku coba buat nanya baik-baik, tapi dia selalu jawab, "Gak apa-apa kok Han, kamu tuh terlalu peka deh jadi orang," sambil ketawa maksa. Tawa itu kedengarannya hambar banget di telingaku, gak renyah kayak biasanya kalau kita lagi ngegosipin tetangga sebelah yang baru beli motor baru. Aku mulai ngerasa atmosfer di antara kami jadi agak canggung. Padahal biasanya kita bisa ngomongin hal nggak penting sampai berjam-jam tanpa henti. Mas Aris juga sempat nanya, kenapa Siska jadi jarang nyapa dia kalau pas kebetulan ketemu di depan gang rumah. Aku cuma bilang mungkin dia lagi capek kerjaan kantor yang lagi numpuk banget di akhir bulan kayak sekarang ini. Padahal di dalam hati, aku mulai ngerasa ada tembok tipis yang mulai terbangun di antara aku sama sahabat karibku sendiri itu. Keanehan ini makin jadi waktu kami lagi arisan bulanan di rumah salah satu teman kampus kami yang letaknya nggak jauh dari komplek. Siska yang biasanya jadi pusat perhatian karena cerita-ceritanya yang seru, tiba-tiba jadi pendiam banget dan cuma mainin HP-nya terus. Pas aku mau lihat dia lagi lihat apa, dia langsung matiin layarnya cepet-cepet, kayak ada rahasia negara yang nggak boleh aku tahu sama sekali. Aku berusaha positive thinking. Mungkin dia lagi chat sama bosnya atau urusan keluarga yang emang privasi banget buat dia ceritain ke aku. Tapi pas aku balik dari kamar mandi, aku nggak sengaja denger dia lagi bisik-bisik sama teman arisan yang lain sambil nyebut nama Mas Aris. Jantungku langsung deg-degan parah. Rasanya kayak ada aliran listrik yang bikin bulu kuduku berdiri semua dengar nama suamiku disebut. Pas aku samperin, mereka berdua langsung bubar dan pura-pura sibuk ambil kerupuk di kaleng yang padahal udah kosong melompong.
Aku cuma bisa senyum kaku sambil nahan rasa penasaran yang mulai ngebakar dadaku sampai rasanya sesek banget buat napas. Kenapa mereka harus bisik-bisik soal suamiku di belakangku? Padahal aku ada di ruangan yang sama mereka berdua. Malamnya aku coba pancing Mas Aris soal Siska. Siapa tahu dia ada cerita sesuatu yang aku nggak tahu selama mereka berpapasan. Mas Aris cuma geleng kepala sambil asyik main game di HP-nya. Dia bilang Siska biasa aja, kayak orang pada umumnya yang lagi buru-buru. Tapi jujur, instingku sebagai perempuan bilang kalau ada yang nggak beres. Apalagi Siska belakangan sering banget upload status galau di WhatsApp. Statusnya itu sering banget bahas soal orang yang nggak pantas bahagia atau semua cuma topeng, yang bikin aku ngerasa kesindir. Aku sempat bales statusnya, nanya dia kenapa, tapi cuma di-read doang tanpa ada balasan sama sekali sampai besok paginya. Ini aneh banget. Biasanya dia paling gercep kalau aku chat, apalagi kalau soal curhat yang mendalam kayak gitu. Aku mulai ngerasa ada yang sengaja dia tutupin dari aku, dan itu ada hubungannya sama ketenangan rumah tanggaku yang selama ini adem ayem. Perasaan gak enak ini terus ngebuntutin aku. Bahkan pas aku lagi masak sayur asem di dapur pun pikiranku melayang kemana-mana. Aku gak mau nuduh yang enggak, tapi sikapnya benar-benar berubah drastis dari Siska yang aku kenal dulu. Puncaknya adalah pas aku nemuin selembar struk belanja kosmetik mewah di kantong jaket Mas Aris pas aku lagi mau nyuci baju. Di struk itu ada tanggal minggu lalu. Padahal Mas Aris bilang dia lembur kantor sampai jam 9 malam dan langsung pulang tidur. Aku tahu banget Mas Aris nggak mungkin beli bedak mahal atau lipstik yang harganya bisa buat makan kita seminggu itu. Tanganku gemetar megang kertas kecil itu. Mataku panas banget rasanya mau nangis, tapi aku coba buat tetap tenang dan rasional. Pas aku tanya Mas Aris, dia bilang itu titipan teman kantornya yang mau kasih kado buat istrinya tapi nitip beli lewat dia. Logikanya masuk sih. Tapi kenapa harus di jaket dia dan kenapa dia nggak cerita sama sekali ke aku soal titipan itu sebelumnya? Aku coba percaya. Tapi bayangan wajah Siska yang sinis pas arisan kemarin mendadak muncul lagi di pikiranku kayak film horor. Aku ngerasa ada benang merah yang mulai terhubung, tapi aku belum punya cukup bukti buat narik kesimpulan yang ekstrim. Masalah kecil ini mulai numpuk di kepalaku, bikin aku susah tidur dan sering bengong sendiri di depan TV. Keesokan harinya, Siska tiba-tiba nelpon aku dengan suara yang kedengarannya panik banget, tapi dibuat-buat sedih biar aku kasihan. Dia ngajak ketemu di kafe sore itu juga. Katanya ada hal penting banget soal rumah tanggaku yang harus dia kasih tahu sekarang. Jantungku serasa mau copot dengar omongannya. Keringat dingin mulai keluar dari telapak tanganku sampai HP-ku hampir jatuh ke lantai. Aku langsung dandan seadanya. Cuma pakai gamis rumahan dan jilbab instan, karena pikiranku udah nggak karuan, pengen tahu apa yang terjadi. Di sepanjang jalan naik motor, aku terus berdoa supaya apa yang bakal dia omongin itu cuma salah paham atau berita hoax belaka. Aku nggak sanggup kalau harus nerima kenyataan pahit di saat aku lagi sayang-sayangnya sama Mas Aris yang selalu jadi pelindungku. Sesampainya di kafe, aku lihat Siska udah duduk di pojokan dengan wajah yang sengaja dimurah-muramin kayak orang lagi berduka cita. Dia langsung nalik tanganku dan nyuruh aku duduk dengan tatapan mata yang seolah-olah dia itu pahlawan buat aku. Suasana kafe yang tadinya ramai mendadak jadi sunyi senyap di telingaku. Cuma ada suara detak jantungku yang makin kencang. Siska mulai buka omongan dengan ada suara yang rendah banget, seolah nggak mau ada orang lain yang dengar rahasia besar ini. Dia bilang kalau dia sebenarnya nggak tega ngomong ini, tapi dia nggak mau lihat aku dibegoin terus sama laki-laki yang aku puja-puja itu. Dia bilang dia punya bukti kalau Mas Alis itu punya simpanan di luar sana. Dan orang itu bukan orang jauh, melainkan teman sekantornya sendiri. Aku cuma bisa diem 1000 bahasa. Lidahku keluh banget rasanya. Kayak disemen sampai nggak bisa ngeluarin satu kata pun buat nanya. Dia bilang bukti-bukti itu udah dia kumpulin lama. Tapi dia baru berani ngomong sekarang karena udah nggak tahan lihat aku menderita. Air mataku mulai netes satu-satu ke atas meja kayu kafe itu. Rasanya dada ini ditusuk-tusuk sama ribuan jarum yang sangat tajam. Aku nggak percaya Mas Aris tega ngelakuin itu.
Tapi Siska terus-terusan ngeyakinin aku kalau semua itu beneran terjadi, tanpa ada rekayasa. Dia bilang kalau selama ini Mas Aris itu cuma pura-pura baik di depanku buat nutupin kebusukannya yang udah bau banget itu. Aku benar-benar hancur di hadapannya. Dan dia terus ngomong tanpa henti seolah lagi bacain naskah drama yang udah dia hafal. Dia lalu ngeluarin HP-nya dan nunjukin beberapa foto Mas Aris lagi jalan sama cewek di sebuah mall yang agak jauh dari rumah kami. Di foto itu emang beneran Mas Aris, tapi mukanya nggak terlalu jelas karena diambil dari arah belakang dan kualitasnya agak pecah gitu. Siska bilang itu foto diambil sendiri pas dia nggak sengaja ketemu mereka berdua lagi gandengan tangan dengan mesranya kayak ABG. Dunia serasa berputar. Perutku mual banget pengen muntah dengar detail yang dia ceritain dengan penuh semangat, tapi mukanya tetap akting sedih. Aku nggak sanggup lihat fotonya lama-lama. Mataku perih banget karena air mata nggak berhenti ngalir deras ngebasahin pipiku yang mulai pucat. Siska terus nambahin kalau Mas Aris itu sering banget bohong soal lembur. Padahal dia lagi asyik makan malam mewah sama selingkuhannya itu. Aku cuma bisa nunduk, ngerasain kehancuran yang amat dalam di dalam jiwaku yang paling dasar karena dikhianati sama 2 orang sekaligus. Siska meluk aku kencang banget, tapi pelukannya itu kerasa dingin banget. Nggak ada rasa hangat sahabat yang tulus kayak dulu lagi. Dia bilang dia bakal dukung aku kalau aku mau pisah sama Mas Aris secepatnya sebelum aku makin sakit hati lagi. Tapi di tengah isak tangisku, aku nggak sengaja lihat pantulan wajah Siska di kaca jendela kafe yang ada di sebelah kami duduk. Di pantulan itu, aku lihat dia lagi senyum tipis. Senyum kemenangan yang sangat singkat. Sebelum dia balik lagi ke ekspresi sedihnya pas aku nengok. Hatiku langsung dek. Kayak ada alarm yang bunyi kencang banget di dalam kepalaku. Nyuruh aku buat waspada sama orang di depanku ini. Kenapa dia harus senyum di saat aku lagi hancur-hancurnya dengar berita soal perselingkuhan suamiku sendiri yang paling aku cintai itu? Perasaan curiga yang tadinya sempat hilang karena rasa sedih, sekarang muncul lagi, bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya merasuki pikiranku. Aku mulai mikir, apa mungkin Siska cuma pengen ngerusak rumah tanggaku karena dia iri sama kebahagiaan yang selama ini aku punya? Tapi foto itu nyata banget. Dan emang beneran itu baju yang Mas Aris punya dan sering dia pakai buat kerja. Aku bingung harus percaya sama siapa. Suamiku yang selama ini manis, atau sahabatku yang tiba-tiba bawa berita duka kayak begini. Masalah kecil yang aku pikir cuma salah paham, sekarang udah berubah jadi badai besar yang siap ngeratain semua yang aku punya. Siska terus-terusan nanya ke aku, "Kamu kapan mau gugat dia? Aku punya kenalan pengacara bagus loh kalau kamu butuh bantuan buat urusan cerai nanti." Pertanyaan itu bikin aku makin merinding. Kenapa dia udah siap sejauh itu? Padahal aku baru aja dengar beritanya nggak sampai 10 menit yang lalu. Aku cuma geleng kepala. Bilang kalau aku butuh waktu buat mikir dan tenangin diri dulu di rumah sendirian tanpa gangguan siapapun. Siska kelihatan agak kecewa pas aku bilang gitu, tapi dia langsung nutupin dengan bilang kalau dia cuma pengen yang terbaik buat aku. Dia nganterin aku pulang sampai depan rumah, dan pas dia pergi, dia sempat bisikin kalimat yang bikin aku makin gak karuan perasaannya. Ingat Han, laki-laki itu kalau udah sekali bohong, bakal terus bohong. Jangan sampai kamu kejebak sama sandiwara dia lagi ya. Aku masuk ke rumah dengan langkah gontai. Ngeliat setiap sudut rumah yang biasanya hangat, sekarang kerasa horor dan penuh dengan rahasia gelap. Aku duduk di sofa ruang tamu, mandangin foto pernikahan kami yang terpajang besar di tembok, dengan perasaan yang benar-benar hancur berkeping-keping. Masalah ini bukan lagi soal parfum atau uang hilang, tapi soal masa depanku yang sekarang lagi di ujung tanduk, gara-gara omongan sahabat sendiri. Malam itu rasanya panjang banget. Aku cuma bisa guling-guling di kasur sambil mandangin langit-langit kamar yang biasanya kelihatan tenang. Mas Aris pulang agak malam. Wajahnya kelihatan capek banget. Tapi entah kenapa, setiap gerak-geriknya sekarang jadi kelihatan mencurigakan di mataku. Aku perhatiin cara dia naruh tas kerja, cara dia buka kemeja, sampai cara dia senyum tipis ke aku yang lagi pura-pura main HP. Bau parfumnya masih sama, parfum maskulin yang aku beliin bulan lalu. Tapi indera penciumanku mendadak jadi super sensitif nyari aroma asing.
Aku nggak nemu bau parfum cewek lain. Tapi hatiku tetap nggak tenang gara-gara foto yang ditunjukin Siska tadi sore di kafe. Dadaku sesak banget setiap kali Mas Aris coba buat meluk atau sekadar nanya gimana hariku tadi di rumah sendirian. Aku cuma jawab singkat-singkat. Nggak apa-apa kok Mas, cuma agak pusing aja tadi kebanyakan lihat layar laptop pas jualan. Mas Aris cuma ngangguk paham, terus dia pergi ke kamar mandi buat bersih-bersih badan sebelum istirahat tidur. Besok paginya, pas Mas Aris lagi sarapan nasi uduk di meja makan, aku coba buat perhatiin HP-nya yang ditaruh di sebelah piring. Biasanya dia nggak pernah protektif sama HP, tapi hari ini dia naruh layarnya menghadap ke bawah, seolah takut ada notifikasi yang muncul. Perasaanku makin gak karuan, apalagi pas dia dapat telepon dan dia milih buat angkat di teras depan sambil bisik-bisik pelan. Aku coba ngintip dari balik gorden ruang tamu, lihat ekspresi mukanya yang serius banget, sambil sesekali nengok ke arah dalam rumah. Pas dia masuk lagi, aku tanya, itu siapa yang telepon pagi-pagi begini? Dia cuma bilang, "Oh alah, itu orang kantor Han, biasalah urusan revisi laporan." Jawabannya kedengaran masuk akal, tapi nada suaranya itu kayak ada yang ditutup-tutupin, nggak lepas kayak biasanya dia cerita soal kerjaan. Aku cuma bisa diem sambil nyuap nasi uduk yang rasanya hambar banget di lidahku, karena pikiran yang udah melayang kemana-mana. Mas Aris berangkat kerja kayak biasa, nyium keningku lama, tapi kali ini aku ngerasa ciuman itu hambar dan penuh kepalsuan. Siangnya, tetangga sebelah rumahku, Bu RT yang emang terkenal agak julid, mampir ke rumah pura-pura mau pinjam parutan kelapa buat masak. Dia mulai mancing-mancing omongan, nanya kenapa Mas Aris kemarin pulang telat terus, dan sering lihat dia bareng cewek di depan gang. Jantungku serasa mau lepas denger omongan Bu RT. Meskipun aku tahu dia emang suka nambah-nambahin cerita biar makin seru digosipin. Jeng Hana, kemarin saya lihat Mas Aris turunin cewek di depan minimarket depan itu loh. Cakep sih orangnya, rambutnya panjang, kata Bu RT. Aku cuma bisa senyum kaku, sambil bilang kalau mungkin itu teman kantornya yang kebetulan searah jalan pulang, makanya nebeng. Tapi di dalam hati, omongan Bu RT ini makin nambahin beban di pundakku yang udah berat banget gara-gara omongan Siska kemarin. Aku ngerasa kayak seluruh dunia lagi ngetawain kebodohanku, yang selama ini terlalu percaya sama kesetiaan suami sendiri, tanpa curiga sedikit pun. Setelah Bu RT pulang, aku langsung duduk lemes di lantai dapur, sambil megangin dadaku yang benar-benar perih, kayak disayat sembilu. Nggak lama setelah itu, Siska ngechat aku lagi di WhatsApp. Dia ngirim screenshot chat yang katanya dari selingkuhan Mas Aris itu ke dia. Di chat itu, si cewek bilang kalau dia sayang banget sama Mas Aris, dan gak sabar nunggu Mas Aris cerai sama aku. Siska nambahin kata-kata, "Tuh kan Han, aku bilang juga apa. Mas Aris itu emang udah gak bener. Kamu harus tegas sekarang." Aku cuma bisa baca chat itu sambil nangis sesenggukan. Bener-bener gak nyangka suamiku bisa ngomong hal sejahat itu ke orang lain. Gaya bahasanya emang mirip Mas Aris, pakai kata sayang yang biasanya cuma dia tujuin buat aku setiap pagi dan malam. Tapi ada satu hal yang bikin aku mikir, gimana bisa Siska punya akses chat pribadi antara Mas Aris sama cewek lain itu secepat ini? Siska bilang kalau cewek itu temennya juga, makanya dia bisa dapat semua bukti itu buat bantuin aku lepas dari laki-laki toksik. Logikanya emang agak muter-muter, tapi saat itu aku lagi hancur banget, jadi aku nggak bisa mikir jernih sama sekali buat nilai kebenarannya. Keanehan makin bertambah waktu aku cek mutasi rekening bersama kami lewat aplikasi M-Banking di HP-ku, yang emang aku pegang aksesnya. Aku nemuin ada beberapa transaksi keluar di hari Sabtu kemarin. Jumlahnya lumayan besar buat ukuran kita yang lagi nabung buat renovasi dapur. Transaksinya itu di toko perhiasan ternama di mall yang sama dengan foto yang dikasih lihat Siska kemarin sore ke aku. Padahal Sabtu kemarin Mas Aris bilang dia lagi ikut gathering kantor di luar kota dan gak sempat mampir ke mall sama sekali. Air mataku makin deres ngalir, ngebayangin Mas Aris beliin perhiasan buat cewek lain pakai uang tabungan yang kita kumpulin bareng-bareng. Aku ngerasa dikhianati lahir batin. Rasanya semua perjuanganku nemenin dia dari nol pas masih kontrak rumah petak dulu gak ada harganya. Mas Aris bener-bener udah berubah jadi orang asing yang gak aku kenal lagi di dalam rumah yang kita bangun dengan cinta. Aku pengen banget langsung labrak dia pas dia pulang nanti. Tapi instingku bilang aku harus cari bukti yang lebih kuat lagi. Sore harinya, aku iseng bongkar lemari baju Mas Aris.
Nyari-nyari, mungkin ada sesuatu yang dia sembunyiin di balik tumpukan baju kerjanya yang rapi. Dan bener aja, aku nemu sebuah kotak kecil warna merah beludru yang terselip di balik jas yang jarang banget dia pakai. Pas aku buka, isinya kalung emas putih yang cantik banget, lengkap dengan inisial huruf S di bandulnya yang berkilauan kena lampu. Hatiku langsung mencelos. Inisial S itu bisa jadi siapa aja. Tapi pikiran pertamaku langsung tertuju ke Siska, karena namanya juga berawalan huruf S. Tapi masa iya Mas Aris selingkuh sama Siska? Sahabatku sendiri yang selama ini pura-pura peduli sama rumah tanggaku di depanku. Aku cepet-cepet balikin kotak itu ke tempat semula karena dengar suara motor Mas Aris masuk ke garasi rumah dengan suara knalpotnya yang khas. Aku buru-buru hapus air mata dan pura-pura sibuk di dapur goreng tempe buat makan malam kami berdua nanti, biar nggak curiga. Mas Aris masuk ke rumah dengan ceria, bawa martabak manis kesukaanku. Tapi sarang lihat mata elit marjera, aku rasanya mau muntah. Pas makan malam, suasananya kaku banget. Aku cuma mainin nasi di piring tanpa ada niat buat nelen satu butir pun ke dalam perutku. Mas Aris nanya kenapa aku diam aja. Apa ada masalah sama jualan onlineku? Atau emang lagi nggak enak badan aja dari tadi siang? Aku cuma nengok ke dia dengan tatapan kosong. Rasanya pengen banget teriak nanya soal kalung itu dan siapa itu S yang dia maksud. Tapi aku cuma bisa bilang, "Enggak kok mas, cuma lagi mikirin stok baju yang belum laku-laku aja di toko online, makanya kepikiran terus." Mas Aris cuma senyum, terus dia bilang, "Sabar ya sayang, nanti kalau ada rezeki lebih, mas bantuin modalnya, biar kamu bisa stok barang lebih banyak." Kata-kata manisnya itu sekarang kedengeran kayak racun yang pelan-pelan ngebunuh perasaanku secara sistematis, tanpa aku bisa ngelawan sedikit pun. Aku benar-benar bingung. Di satu sisi dia manis banget, tapi di sisi lain bukti-bukti perselingkuhannya makin hari makin numpuk di depan mataku. Aku ngerasa kayak lagi main detektif-detektifan di rumah sendiri, dan itu benar-benar bikin mental aku capek banget sampai ke tulang-tulang. Malam itu aku nggak bisa tidur lagi. Aku nunggu sampai Mas Aris benar-benar pulas tidurnya dan dengkurannya mulai kedengeran teratur di telingaku. Aku pelan-pelan ambil HP Mas Aris yang dia taruh di atas nakas. Tanganku gemetar hebat pas nyoba masukin passwordnya, yang untungnya masih tanggal lahirku. Pas terbuka, aku langsung cek WhatsApp-nya. Tapi anehnya, nggak ada chat mencurigakan sama sekali. Semuanya bersih, cuma ada grup kantor sama chat aku. Aku cek folder sampah atau pesan yang diarsip pun nggak ada apa-apa. Seolah-olah dia emang rajin banget ngehapus jejak chatnya setiap hari. Aku mulai ngerasa frustrasi. Masa iya, semua bukti dari Siska itu cuma karangan doang, kalau di HP Mas Aris nggak ada bukti sama sekali. Tapi pas aku buka galeri foto, aku nemuin satu folder tersembunyi yang isinya foto-foto Mas Aris lagi bareng sama seorang perempuan. Perempuan itu mukanya selalu ditutupin stiker, tapi bentuk tubuh dan gaya berpakaiannya itu familiar banget di mataku, kayak aku sering lihat. Jantungku berdegup kencang. Aku coba buat zoom foto itu satu-satu, buat mastiin siapa perempuan yang ada di samping suamiku itu. Pas lagi asyik ngecek foto, tiba-tiba ada notifikasi pesan masuk dari nomor yang gak dikenal, tapi namanya disimpan dengan emotikon hati di HP Mas Aris. Pesannya singkat banget. "Sayang, besok jadikan ketemu di tempat biasa jam 2 siang. Aku udah gak sabar pengen pakai kalung baruku." Rasanya kayak ada petir yang nyambar rumahku di tengah malam yang sunyi itu. Badanku langsung lemes dan HP itu hampir aja jatuh ke lantai. Kalung baru. Berarti benar kalung di lemari itu buat si cewek ini. Dan besok mereka mau ketemuan buat ngasih hadiah itu secara langsung. Aku cepet-cepet naruh HP-nya balik ke nakas sebelum Mas Aris bangun, dan meraba-raba mencari keberadaan HP-nya yang bergetar tadi. Aku balik tidur sambil mengguangi dia, air mataku ngalir deras ngebasahin bantal, sampai aku ngerasa sesak napas karena nahan tangis biar nggak kedengeran. Aku udah mutusin, besok jam 2 siang aku bakal ikutin Mas Aris kemanapun dia pergi, dan aku harus lihat sendiri siapa sosok cewek itu. Perasaan curiga ini sekarang udah berubah jadi kepastian yang menyakitkan, dan aku harus siap buat ngadepin kenyataan terpahit besok siang. Sebelum aku benar-benar merem, aku kepikiran satu hal yang bikin aku makin curiga sama sekelilingku yang selama ini aku anggap aman.
Kenapa semua bukti ini datanya hampir selalu barengan sama omongan Siska yang selalu mojok-mojokin Mas Aris di depan mataku setiap hari? Apa mungkin Siska itu sebenarnya cuma pengen bantuin aku? Atau malah dia punya rencana lain yang jauh lebih licik dari yang aku bayangkan selama ini? Aku mulai ragu sama semuanya. Termasuk sama diriku sendiri yang mungkin udah terlalu paranoia gara-gara dengerin omongan orang lain terus. Tapi bukti di HP Mas Aris tadi nyata banget. Ada janji ketemuan dan ada kado kalung yang udah dia siapin di lemari baju kami. Besok bakal jadi hari penentuan. Apakah rumah tanggaku bakal bertahan? Atau malah hancur berkeping-keping gara-gara pengkhianatan yang sangat keji ini? Aku cuma bisa pasrah sama Tuhan. Minta dikasih kekuatan buat ngelewatin semua cobaan yang datangnya bertubi-tubi tanpa henti ini. Masalah yang awalnya cuma dari satu foto kabur, sekarang udah jadi benang kusut yang bikin kepalaku mau pecah rasanya setiap kali mikirin kelanjutan hidupku ke depan. Jam di dinding ruang tamu rasanya berdetak jauh lebih keras dari biasanya. Seolah-olah lagi menghitung mundur kehancuran hidupku yang sebentar lagi bakal meledak. Aku sengaja nggak banyak bicara pas nyiapin sarapan. Bahkan Mas Aris sempat nanya kenapa aku pakai baju rapi padahal biasanya cuma dasteran kalau di rumah. Aku cuma alasan mau ke pasar besar buat cari bahan jualan yang lagi habis. Padahal tanganku udah dingin banget nahan gemetar di dalam saku gamis. Mas Aris berangkat kerja jam 8 pagi kayak biasa. Dia sempat cium keningku dan bilang kalau mungkin hari ini dia bakal pulang agak sore karena ada meeting. Aku cuma senyum pahit. Tahu banget kalau meeting yang dia maksud adalah pertemuan rahasia di tempat biasa jam 2 siang nanti sesuai chat semalam. Begitu motornya hilang di belokan gang, aku langsung masuk ke kamar dan ambil tas. Rasanya mau muntah karena saking gugupnya mikirin apa yang bakal aku temuin nanti. Aku udah mutusin buat sewa taksi online, biar nggak ketahuan kalau aku ngikutin dia dari jauh pakai motor metikku yang suaranya berisik. Sekitar jam 1 siang, aku udah standby di depan kantor Mas Aris. Duduk di dalam taksi online dengan kaca yang tertutup rapat, biar nggak kelihatan dari luar. Jantungku mau copot pas lihat mobil Mas Aris keluar dari parkiran. Dan benar aja, dia nggak ke arah tempat makan biasa, tapi malah ke arah mal mewah di pusat kota. Aku suruh sopir taksinya buat tetap jaga jarak aman, supaya Mas Aris nggak curiga kalau ada mobil yang terus ngikutin dia dari belakang. Sepanjang jalan aku cuma bisa zikir, minta dikuatkan mental. Karena jujur aja kakiku udah lemes banget, sampai rasanya nggak sanggup buat berdiri tegak. Mas Aris parkir di basement mall, dan aku langsung turun setelah dia masuk ke dalam lift. Berusaha jalan cepat sambil nundukin kepala biar nggak ada yang kenal. Aku lihat dia masuk ke sebuah kafe estetik yang agak tertutup. Dan di sana sudah ada seorang perempuan yang duduk membelakangiku dengan rambut hitam panjang yang indah. Hatiku hancur berkeping-keping pas lihat Mas Aris langsung duduk dan genggam tangan perempuan itu dengan mesranya, seolah dunia cuma milik mereka berdua. Aku milih meja yang agak jauh, tapi masih bisa ngelihat posisi mereka dengan jelas dari balik tanaman hias yang cukup rimbun di pojokan kafe. Air mataku udah nggak terbendung lagi pas lihat Mas Aris ngeluarin kotak merah dari sakunya. Kotak yang sama yang aku temuin di balik jasnya semalam. Dia masangin kalung itu ke leher si cewek, dan mereka berdua ketawa bareng. Kelihatan bahagia banget, sampai-sampai Mas Aris nyium punggung tangan cewek itu berkali-kali. Aku ngerasa kayak kiamat kecil datang di hidupku. Rasanya mau lari ke sana dan nampar mereka berdua di depan umum biar semua orang tahu kebusukan mereka. Tapi aku nahan diri. Aku mau tahu siapa cewek itu sebenarnya. Karena dari tadi dia belum balik badan ke arah posisiku duduk sekarang. Pas si cewek itu nengok buat ambil tasnya, aku serasa disambar petir di siang bolong. Badanku kaku dan nafasku seolah berhenti seketika di tenggorokan. Cewek itu adalah Siska, sahabatku sendiri. Orang yang kemarin nangis-nangis di depanku sambil bilang kalau Mas Aris itu jahat dan tukang selingkuh. Aku benar-benar nggak percaya sama apa yang aku lihat. Rasanya pengen banget ini cuma mimpi buruk yang bakal berakhir pas aku bangun nanti pagi. Tapi nyata, Siska lagi pakai kalung inisial S itu sambil gelendotan di bahu suamiku. Padahal baru kemarin dia nyuruh aku buat gugat cerai Mas Aris secepatnya. Jadi selama ini dia adu domba aku sama suamiku sendiri, biar kami pisah dan dia bisa ambil posisi sebagai istri Mas Aris tanpa hambatan sama sekali. Dia sengaja kirim foto-foto editan dan bukti palsu biar aku benci sama Mas Aris. Padahal dia sendiri yang jadi pelakor di dalam rumah tanggaku. Licik banget. Dia pura-pura jadi pahlawan buat aku. Padahal dia adalah ular yang lagi nunggu waktu buat matok aku dari belakang dengan racunnya. Aku baru sadar
kalau foto-foto yang dia kasih lihat kemarin itu sengaja dibuat blur, biar aku nggak ngenalin kalau cewek di foto itu sebenarnya adalah dia sendiri. Tanganku gemetar hebat. Aku langsung keluarin HP dan mulai ngerekam interaksi mereka dari jauh sebagai bukti konkret yang nggak bisa mereka sangka lagi nanti. Aku rekam semuanya, mulai dari saat mereka suap-suapan makanan, sampai pas Siska nyium pipi Mas Aris dengan genitnya di depan banyak orang di kafe itu. Rasanya perih banget ngeliat pemandangan itu, tapi aku harus kuat. Aku nggak boleh kalah sama sandiwara murahan yang mereka berdua mainin di belakangku selama ini. Aku juga nggak sengaja denger Siska ngomong dengan nada keras. "Gimana, Mas? Hana udah mulai percaya kan kalau kamu selingkuh sama orang kantor? Bentar lagi dia pasti minta cerai kok." Mas Aris cuma ketawa sambil ngelus rambut Siska. Dia bilang, "Pinter banget kamu sayang. Aku udah bosen sama Hana yang makin hari makin gak jelas dandananya di rumah." Omongan itu benar-benar nancep di jantungku. Lebih sakit daripada ribuan tusukan jarum yang pernah aku bayangin sebelumnya di dalam pikiran liarku. Suamiku yang aku urus tiap hari, yang aku masakin tiap pagi, ternyata sejahat itu ngomongin aku di depan selingkuhannya yang juga sahabatku sendiri. Aku ngerasa jadi orang paling bodoh sedunia, karena selama ini terlalu tulus sayang sama mereka berdua yang ternyata cuma sampah yang gak tahu diri. Di tengah amarah yang meluap, aku kepikiran buat langsung labrak mereka sekarang juga. Tapi aku teringat kalau aku harus punya rencana yang lebih matang biar mereka malu sekalian. Aku mau bukti ini jadi senjata pamungkas buat mutusin hubungan mereka sekaligus bersihin namaku. Kalau nanti Siska mulai nyebar fitness lagi ke teman-teman arisan. Aku terus ngerekam percakapan mereka dan ternyata Siska emang udah ngerencanain ini semua dari lama. Karena dia iri lihat aku bisa beli rumah KPR bareng Mas Aris. Dia bilang dia capek jadi simpanan terus dan pengen segera dihalalin biar bisa pamer ke teman-teman kalau dia punya suami mapan kayak Mas Aris. Mas Aris sendiri kelihatan udah benar-benar kena pelet atau emang udah hilang akal sehatnya karena terus-terusan nurutin kemauan Siska yang haus harta itu. Aku nahan tangis sekuat tenaga biar nggak ada suara isakan yang terekam di video itu. Meskipun dadaku rasanya mau meledak nahan semua emosi ini. Ini benar-benar momen paling rendah dalam hidupku. Dikhianati oleh dua pilar utamaku secara bersamaan di hari yang sama pula. Siska kemudian ngeluarin HP-nya dan pamer ke Mas Aris kalau dia baru aja chat aku lagi buat manasin suasana biar aku makin emosi pas Mas Aris pulang nanti malam. Dia ketawa-tawa jahat. Persis kayak iblis yang lagi ngerayain kemenangan atas penderitaan orang lain yang gak tahu apa-apa soal rencana busuknya itu. Aku lihat Mas Aris juga ikut ketawa. Bahkan dia sempat bilang kalau dia udah gak sabar pengen lihat muka sedihku pas dia minta cerai nanti. Dengan alasan aku gak bisa ngurus rumah. Aku baru tahu kalau ternyata selama ini Mas Aris juga sering ngeluh soal aku ke Siska. Hal-hal sepele yang harusnya bisa dibahas baik-baik malah jadi bahan olok-olok mereka. Aku ngerasa kayak sampah yang dibuang gitu aja. Setelah semua pengorbanan yang aku kasih buat Mas Aris selama 3 tahun pernikahan kami yang penuh perjuangan. Semua janji manisnya di masa lalu sekarang cuma jadi sampah yang bau banget. Gak ada satupun yang tersisa di dalam hatiku selain rasa benci yang mendalam. Aku tutup rekaman itu dengan tangan yang masih gemetar. Tapi kali ini aku ngerasa jauh lebih tenang. Karena aku udah pegang kartu as mereka berdua. Aku mutusin buat ninggalin kafe itu pelan-pelan. Sebelum mereka sadar kalau aku ada di sana, dan ngawasin setiap gerak-gerik menjijikan yang mereka lakuin. Pas aku jalan keluar, aku sempat papasan sama pelayan kafe yang lihat aku nangis. Dia nanya, "Mbak, nggak apa-apa?" Tapi aku cuma geleng kepala dan terus jalan cepat. Aku nggak mau ngerusak momen kebahagiaan mereka sekarang. Aku mau kasih kejutan yang jauh lebih besar dan nggak terlupakan pas pertemuan keluarga besar nanti. Sepanjang jalan pulang di dalam taksi, aku cuma bisa bengong liatin jalanan kota yang macet. Mikirin gimana nasibku setelah semua ini terbongkar ke permukaan. Aku harus kuat buat diriku sendiri. Aku nggak boleh hancur cuma gara-gara 2 orang yang bahkan nggak pantas buat aku tangisin 1 tetes air mata pun. Aku langsung telepon ibuku. Suaraku parau banget pas bilang kalau aku mau nginep di rumah ibu beberapa hari. Tapi aku nggak ceritain masalahnya dulu, biar ibu nggak kepikiran. Aku harus siapin mental buat konfrontasi yang bakal jadi titik balik hidupku. Entah itu bakal jadi lebih baik, atau malah makin hancur berantakan. Sesampainya di rumah, aku langsung packing baju-bajuku ke dalam koper besar dengan gerakan yang cepat.
Seolah-olah rumah ini udah jadi sarang hantu yang sangat menakutkan. Aku nggak mau ada satupun barangku yang tertinggal di sini. Termasuk foto pernikahan kami yang langsung aku masukin ke dalam tempat sampah di dapur tanpa ragu. Aku lihat sekeliling rumah tipe 36 ini. Rumah yang dulu aku impikan bareng Mas Aris sambil makan mie instan berdua, karena uang kami pas-pasan banget. Sekarang rumah ini kerasa dingin, asing, dan penuh dengan aroma pengkhianatan yang bikin aku sesak napas setiap kali aku hirup udara di dalamnya. Aku naruh kunci cadangan yang dikasih Siska di atas meja makan. Kunci yang selama ini dia pakai buat masuk, dan mungkin aja dia pakai buat bermesraan sama suamiku pas aku lagi nggak ada. Aku ngerasa mual lagi. Kali ini benar-benar pengen muntah, karena ngerasa sangat jijik sama perlakuan mereka berdua yang benar-benar nggak punya hati nurani sedikit pun. Aku keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Meskipun hatiku hancur, aku tahu kalau aku udah ngelakuin hal yang benar buat masa depanku nanti. Malam itu aku tidur di rumah ibu. Rasanya lega, tapi tetap ada lubang besar di hatiku yang gak bisa ditutup cuma dengan pelukan hangat seorang ibu di malam hari. Aku dengar HP-ku bunyi terus. Banyak chat dari Mas Aris yang nanya aku di mana dan kenapa baju-bajuku gak ada semua di lemari kamar kami. Aku sengaja gak bales. Biarin dia panik dan ngerasa kehilangan. Biar dia ngerasain sedikit rasa cemas yang aku rasain selama beberapa hari belakangan ini. Siska juga sempat nelpon berkali-kali. Mungkin dia takut rencananya gagal, atau dia mau mastiin kalau aku beneran udah hancur sesuai dengan harapan busuknya itu. Aku cuma senyum sinis lihat layar HP-ku. Mereka berdua nggak tahu kalau aku udah punya bukti rekaman video yang bakal bikin hidup mereka berdua berantakan sekejap mata. Besok adalah hari di mana aku bakal bongkar semuanya di depan pertemuan rutin keluarga besar yang kebetulan diadain di rumah tanteku yang paling dihormati. Aku bakal kasih mereka panggung yang paling megah buat ngakuin semua dosa-dosa mereka di depan semua orang, tanpa ada yang bisa ditutup-tutupi lagi. Masalah ini bakal segera selesai, dan aku bakal keluar sebagai pemenang, meskipun aku harus kehilangan suami dan sahabat sekaligus. Pagi hari di pertemuan keluarga besar tanteku rasanya mencekam banget. Setidaknya buat aku yang udah nyimpen bom waktu di dalam tas kecilku ini. Aku datang lebih awal, bantu-bantu nyiapin hidangan di meja makan, sambil sesekali dengerin saudara-saudara lain yang lagi asyik ngebahas soal bisnis dan arisan. Jantungku serasa mau loncat pas lihat Mas Aris masuk ke ruangan dengan wajah yang sok khawatir. Dia langsung nyamperin aku dan nanya kenapa aku kabur ke rumah ibu. Dia akting luar biasa di depan saudara-saudaraku. Ngerangkul pundaknya seolah dia adalah suami paling tersakiti yang lagi nyari istrinya yang hilang tanpa kabar. Aku cuma diem, nahan rasa mual yang luar biasa pas tangannya nyentuh kulitku. Rasanya jijik banget. Kalau ingat, tangan itu kemarin dipakai buat ngenggam tangan Siska. Gak lama kemudian, Siska datang dengan gaya centilnya. Pakai baju paling baru dan kalung emas putih inisial S yang berkilauan banget kena lampu ruangan. Dia nyapa aku dengan nada manis yang dibuat-buat. Han, ya ampun. Aku cariin kamu kemana-mana. Untung kita bisa ketemu di sini ya. Aku cuma senyum tipis. Senyum yang sengaja aku simpen buat momen kehancuran mereka berdua yang sebentar lagi bakal dimulai di depan semua orang ini. Pas acara makan-makan selesai dan semua orang lagi duduk santai di ruang tengah, aku berdiri dan minta perhatian sebentar ke semua anggota keluarga besar. Aku bilang kalau aku mau nunjukin sebuah video kejutan buat Mas Aris dan Siska sebagai tanda terima kasih atas kebaikan mereka selama ini. Mas Aris kelihatan agak bingung, tapi tetap berusaha tenang. Sedangkan Siska mulai kelihatan gelisah sambil terus benerin posisi duduknya yang gak nyaman. Aku langsung hubungin HP-ku ke smart TV besar yang ada di ruang tamu itu. Semua mata sekarang tertuju ke layar yang masih gelap. Pas aku tekan tombol play, suasana ruangan yang tadinya rame mendadak jadi sunyi-sunyap kayak kuburan, karena semua orang kaget lihat adegan pembukanya. Video itu nampilin momen mereka berdua di kafe kemarin. Sangat jelas, dan suaranya pun terdengar lantang banget saat mereka ngetawain kebodohanku. Suami kamu pasti bohong. Aku punya bukti palsu ini. Suara Siska di rekaman itu terdengar sangat nyaring saat dia ngejelasin rencana adu domba itu ke Mas Aris. Di video itu,
Siska dengan bangganya pamer gimana dia edit chat dan memanipulasi foto biar aku percaya kalau Mas Aris selingkuh sama orang kantor. Keluarga besar langsung heboh. Ada yang istighfar, ada yang melotot, bahkan ibu langsung megang dadanya karena saking syoknya lihat kelakuan menantunya sendiri. Mas Aris mukanya mendadak pucat pasi, kayak mayat hidup yang gak bisa gerak sama sekali karena rahasia paling busuknya terbongkar di depan publik. Siska juga gak kalah panik. Dia mencoba berdiri dan mau matikan TV itu, tapi langsung dihadang sama kakak sepupuku yang badannya gede. Aku lihat mereka berdua gemeteran hebat. Gak ada lagi tawa kemenangan yang kemarin aku lihat di kafe pusat kota itu. Semua orang sekarang tahu kalau Siska bukan cuma pelakor, tapi juga ular yang tega ngehancurin rumah tangga sahabatnya sendiri demi ambisinya. Aku deketin Siska yang sekarang udah nangis-nangis minta maaf. Tapi aku cuma natap dia dengan tatapan paling dingin yang pernah aku punya. Ini kan yang kamu mau, Sis? Punya Mas Aris seutuhnya? Tanyaku dengan suara yang tenang tapi sangat tajam, bikin dia makin menunduk malu. Aku ambil tangan Siska, lalu aku copot kalung inisial S yang dia pakai dengan paksa, sampai dia meringis kesakitan sedikit, tapi aku nggak peduli lagi. Kalung ini dibeli pakai uang tabungan KPR kami, jadi maaf ya. Barang ini haram ada di leher orang kayak kamu, kataku sambil ngelempar kalung itu ke lantai. Mas Aris coba buat megang tanganku sambil bilang kalau dia cuma hilaf dan dipengaruhi sama omongan Siska yang manis itu tiap hari. Aku langsung nepis tangannya dengan keras. Rasanya mau muntah dengar alasan hilaf dari laki-laki yang udah ngerencanain cerai buat buang aku kayak sampah. Kebohongan mereka udah terlalu dalam. Gak ada ruang sedikit pun di hatiku buat maafin pengkhianatan yang sangat sistematis dan terencana kayak gini. Tante tertuaku yang punya rumah itu langsung berdiri dan nunjuk-nunjuk muka Mas Aris dengan penuh amarah karena ngerasa nama baik keluarga besar udah tercoreng. Dia nyuruh Mas Aris dan Siska buat keluar dari rumahnya detik itu juga, dan dia bilang gak mau lihat mereka berdua lagi di lingkungan keluarga kami. Mas Aris bener-bener kayak orang kehilangan arah. Dia cuma bisa nunduk sambil dengerin makian dari saudara-saudaraku yang lain yang tadinya sangat hormat sama dia. Sementara itu, Siska terus-terusan kena julid dari ibu-ibu yang ada di sana. Ada yang bilang dia teman makan teman, sampai ada yang nyebut dia sampah masyarakat. Mereka berdua diusir secara kasar. Tas Siska dilempar keluar, dan Mas Aris diseret paksa oleh paman-pamanku sampai ke depan pagar rumah. Aku cuma berdiri di sana, ngeliatin mereka berdua yang sekarang jadi bahan tontonan tetangga sekitar yang mulai keluar rumah gara-gara keributan itu. Rasanya lega banget, kayak ada beban berat yang diangkat dari pundakku. Setelah berhari-hari aku nahan sesak yang luar biasa di dada. Siska terus teriak-teriak kalau ini semua cuma salah paham. Tapi bukti rekaman di TV tadi masih terus diputar ulang atas permintaan saudara-saudaraku yang lain. Semua orang sekarang tahu wajah asli si sahabat baik ini, yang ternyata nggak lebih dari seorang manipulator ulung yang haus akan kebahagiaan orang lain. Aku nggak nyangka keberanianku buat ngerekam diam-diam kemarin bakal jadi senjata sekuat ini buat ngehancurin balik rencana jahat mereka berdua. Mas Aris terus-terusan nelpon pas udah di luar, tapi HP-nya langsung dibanting sama kakakku sampai hancur berkeping-keping, biar dia nggak bisa ganggu aku lagi. Malam itu juga aku minta bantuan pengacara keluarga buat ngurus semua berkas perceraian, biar semuanya selesai secepat mungkin tanpa ada drama yang berlarut-larut. Aku mau benar-benar putus hubungan sama manusia-manusia beracun itu dan mulai hidup baru yang jauh lebih sehat tanpa ada bayang-bayang pengkhianatan. Aku ngerasa kayak baru bangun dari mimpi buruk yang panjang. Dan sekarang aku udah siap buat ngadepin matahari pagi yang jauh lebih cerah. Ibu meluk aku erat banget sambil nangis. Dia minta maaf karena dulu sempat dukung aku nikah sama laki-laki yang ternyata punya hati sebusuk itu di balik wajah polosnya. Aku bilang ke ibu kalau ini bukan salah ibu, tapi emang ini ujian yang harus aku lewatin supaya aku bisa jadi perempuan yang jauh lebih kuat lagi. Saudara-saudaraku yang lain juga kasih dukungan penuh. Mereka bilang bakal bantu aku buat ngurus jualan onlineku biar makin maju dan sukses ke depannya. Aku ngerasa dapat kekuatan baru dari dukungan orang-orang yang benar-benar tulus sayang sama aku. Bukan cuma pura-pura kayak Siska selama ini. Malam itu pertemuan keluarga berubah jadi ajang dukungan buat aku. Dan aku ngerasa sangat bersyukur punya mereka semua di saat titik terendahku. Aku janji sama diriku sendiri kalau aku nggak akan pernah lagi terlalu percaya sama orang. Bahkan sama orang yang paling dekat sekalipun di hidupku. Hati yang hancur ini emang butuh waktu buat sembuh. Tapi aku tahu kalau proses penyembuhan itu sudah dimulai dari sekarang dengan sangat baik.
Beberapa hari setelah kejadian itu, aku dapat kabar kalau Siska dipecat dari pekerjaannya karena video itu viral di grup WhatsApp kantornya lewat salah satu saudaraku yang juga kerja di sana. Namanya benar-benar hancur di mana-mana. Orang-orang di lingkungannya mulai menjauh dan gak ada lagi yang mau temenan sama perempuan yang punya track record seburuk itu. Aku gak ngerasa kasihan sedikit pun, karena menurutku itu adalah konsekuensi yang pantas dia dapat atas semua air mata yang aku keluarin gara-gara dia. Mas Aris juga kabarnya luntang-lantung, karena ternyata semua asetnya selama ini atas namaku, dan aku sudah blokir semua akses keuangannya secara sepihak. Dia baru sadar kalau selama ini hidup anaknya itu karena ada aku yang telaten ngurusin keuangan rumah tangga kami yang sebenarnya pas-pasan. Sekarang dia harus ngerasain gimana rasanya hidup susah dari nol lagi tanpa ada sandaran yang tulus kayak aku selama ini. Mereka berdua sekarang ngerasain gimana rasanya dikucilkan dan dibuang oleh dunia yang dulu mereka pikir bisa mereka kontrol dengan mudahnya. Aku mulai beresin sisa-sisa kenangan di rumah KPR kami, yang ternyata Mas Aris belum bayar cicilannya selama 3 bulan terakhir, karena uangnya habis buat beliin Siska barang mewah. Aku mutusin buat jual rumah itu, dan hasilnya bakal aku pakai buat modal usaha dan beli apartemen kecil, yang jauh dari lingkungan lama kami yang penuh trauma. Aku gak mau ada satupun memori tentang mereka yang tersisa di hidupku, jadi semua barang-barang pemberian Mas Aris aku sumbangin ke panti asuhan. Rasanya setiap langkah yang aku ambil sekarang terasa lebih ringan. Gak ada lagi beban buat nyenengin suami yang ternyata gak tahu cara menghargai istrinya. Aku mulai fokus ke diriku sendiri, perawatan diri, dan ngembangin bisnis onlineku yang ternyata makin hari makin banyak pesanan masuk, gara-gara aku sering share motivasi. Aku mau buktiin kalau aku bisa sukses tanpa harus ada laki-laki di sampingku. Apalagi laki-laki yang cuma mau numpang hidup dan berkhianat. Hidupku sekarang benar-benar jadi milikku seutuhnya, tanpa ada lagi campur tangan dari sahabat yang menusuk dari belakang dengan cara yang sangat keji. Di sore yang tenang ini, aku duduk di balkon apartemen baruku sambil ngelihat matahari terbenam dengan perasaan yang benar-benar damai dan tenang di dalam hati. Aku nggak lagi mikirin apa yang lagi dilakuin Mas Aris atau Siska di luar sana. Karena buatku, mereka udah mati di dalam ingatanku selamanya. Aku bersyukur instingku waktu itu kuat banget buat nyari tahu kebenaran di balik semua kejanggalan yang ada di depan mataku setiap hari. Kalau waktu itu aku cuma diem dan langsung percaya omongan Siska buat cerai, mungkin sekarang aku yang luntang-lantung, dan mereka yang tertawa di atas penderitaanku. Tapi Tuhan itu adil. Dia buka semua tabir gelap itu di waktu yang sangat tepat, dan dengan cara yang gak pernah mereka duga sebelumnya. Sekarang aku cuma mau fokus buat masa depanku. Ngejar mimpi-mimpiku yang sempat tertunda karena terlalu sibuk ngurusin kebahagiaan orang lain yang gak tahu diri. Masalah yang dulunya bikin aku mau mati, sekarang malah jadi pupuk yang bikin jiwaku makin tumbuh subur dan kuat buat ngadepin apapun di masa depan nanti. 6 bulan sudah berlalu sejak badai besar itu memporak-porandakan duniaku. Dan kalau aku menoleh ke belakang, aku hampir gak mengenali Hana yang dulu cuma bisa nangis di pojokan kafe. Sekarang aku sudah resmi jadi janda. Tapi anehnya, aku sama sekali gak ngerasa kesepian atau kekurangan satu hal pun dalam hidupku yang baru ini. Bisnis onlineku meledak luar biasa setelah aku membranding ulang diriku sebagai perempuan mandiri yang fokus pada pemberdayaan diri dan kesehatan mental. Aku baru saja pindah ke sebuah apartemen yang jauh lebih nyaman, dengan view kota yang tiap malam ngingetin aku kalau dunia ini terlalu luas buat ditangisi gara-gara 1 atau 2 orang jahat. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan ringan, tanpa ada rasa curiga yang ngeganjel di hati atau keharusan buat nyiapin sarapan buat laki-laki yang gak tahu cara menghargai istrinya sendiri. Aku belajar kalau kebahagiaan itu benar-benar tanggung jawab diri sendiri, bukan titipan dari suami atau validasi dari seorang sahabat karib. Masa laluku yang pahit itu sekarang cuma jadi bab lama dalam buku hidupku yang sudah aku tutup rapat-rapat dan aku gembok kuncinya rapat-rapat. Kabarnya, Mas Aris sekarang hidupnya makin gak karuan setelah semua kebohongannya terbongkar dan karirnya di kantor hancur berantakan gara-gara skandal rekaman itu. Dia sempat beberapa kali nyoba hubungin aku pakai nomor baru, ngirim pesan panjang lebar yang isinya cuma penyesalan dan permohonan buat balikan lagi kayak dulu. Dia bilang hidupnya hancur, dia dipecat dan sekarang cuma tinggal di kos-kosan sempit yang panasnya minta ampun kalau siang hari.
Aku nggak pernah bales satupun pesan itu. Bahkan langsung aku blokir setiap kali ada nomor asing yang mulai bahas soal masa lalu kami yang kelam itu. Bagiku, penyesalan dia itu bukan karena dia sayang sama aku, tapi karena dia kehilangan fasilitas dan kenyamanan yang selama ini aku sediakan buat dia. Lucu rasanya ngelihat laki-laki yang dulu begitu sombong mau buang aku, sekarang malah mengemis-ngemis minta dikasih kesempatan kedua yang gak mungkin pernah ada. Dia harus belajar, kalau kepercayaan itu kayak kaca. Sekali kamu banting sampai pecah, meskipun kamu lem lagi, bekas retakannya bakal selalu kelihatan jelas banget. Nasib Siska jauh lebih tragis lagi. Karena ternyata karma itu nggak pernah salah alamat dan selalu datang di saat yang paling tepat buat orang yang jahat. Setelah diusir dari lingkungan pertemanan kami, dia mencoba buat deketin laki-laki lain. Tapi namanya sudah terlanjur dicap sebagai pelakor kelas berat di komunitas kami. Kabar terakhir yang aku dengar dari grup WhatsApp tetangga lama, dia sekarang terlibat hutang pinjol yang jumlahnya nggak main-main, buat nutupi gaya hidupnya yang selangit itu. Nggak ada lagi tas branded atau perhiasan emas putih yang dulu sering dia pamerin di depanku sambil senyum sinis penuh kemenangan yang palsu. Dia bahkan sempat terlihat jualan baju-baju bekasnya di pinggir jalan, cuma buat nyambung hidup, karena nggak ada kantor yang mau nerima dia kerja lagi. Aku nggak merasa senang di atas penderitaannya. Tapi aku merasa kalau keadilan Tuhan itu memang nyata dan bekerja dengan cara yang sangat luar biasa indah. Dia yang dulu menabur angin adu domba, sekarang harus menuai badai kehancuran yang dia buat sendiri dengan tangan kotornya itu. Pernah suatu hari, aku nggak sengaja papasan sama Siska di sebuah minimarket. Penampilannya benar-benar berubah drastis, kelihatan kusam dan nggak terurus sama sekali. Pas dia lihat aku turun dari mobil baruku dengan penampilan yang jauh lebih segar, dia langsung nunduk dan buru-buru pergi lewat pintu belakang minimarket itu. Ada rasa sesak yang sempat lewat di dadaku, tapi bukan karena sedih, melainkan rasa syukur karena aku sudah lepas dari bayang-bayang orang beracun kayak dia. Dia yang dulu begitu percaya diri bisa merebut suamiku dan menghancurkan mentalku, sekarang malah jadi orang yang ketakutan cuma buat sekadar tatap muka sama aku. Aku nggak perlu ngomong apa-apa atau mencaci maki dia lagi, karena kenyataan hidupku yang sekarang sudah jadi tamparan paling keras buat dia. Karma itu bukan soal siapa yang lebih dulu menderita, tapi soal gimana setiap perbuatan jahat pasti bakal balik lagi ke pelakunya dengan kekuatan berkali-kali lipat. Aku terus melangkah masuk ke minimarket itu dengan kepala tegak. Ngerasa kalau aku sudah benar-benar menang dalam peperangan batin yang panjang ini. Hubunganku dengan keluarga besarku sekarang makin erat. Mereka semua bangga ngelihat perubahanku yang sekarang, jadi lebih berani dan gak mudah diinjak-injak orang. Ibu sering banget mampir ke apartemenku, bawa masakan kesukaanku, dan kami sering ngobrol lama soal rencana-rencana masa depanku yang jauh lebih cerah dan tertata. Aku juga mulai membuka diri buat berteman lagi, tapi kali ini aku jauh lebih selektif dan punya batasan yang jelas, supaya nggak ada lagi Siska-Siska lain di hidupku. Aku belajar kalau nggak semua orang yang senyum di depan kita itu punya niat baik, dan nggak semua yang terlihat peduli itu beneran sayang sama kita. Instingku sekarang jadi jauh lebih tajam, dan aku nggak akan pernah ragu buat ninggalin siapapun yang mulai nunjukin tanda-tanda toksik di dalam hidupku. Teman-teman baruku adalah orang-orang positif yang saling mendukung, bukan yang sibuk ngurusin urusan dapur orang lain atau iri sama pencapaian sahabatnya sendiri. Hidupku rasanya jauh lebih berwarna dan bermakna sekarang, karena dikelilingi oleh energi yang tulus dan membangun semangatku setiap harinya. Mas Aris sempat nekat datang ke kantor baruku. Dia nunggu di parkiran sampai aku keluar, cuma buat bilang kalau dia benar-benar kangen sama suasana rumah kami yang dulu. Dia kelihatan kurus banget, matanya cekung, dan baju yang dia pakai kelihatan udah nggak pernah disetrika lagi dengan rapi kayak dulu pas aku urus. Dia bilang Siska ternyata cuma manfaatin uangnya doang, dan langsung ninggalin dia pas dia kena peletakan jabatan di kantor lamanya karena skandal itu. Hana, tolong maafin aku. Aku baru sadar kalau cuma kamu yang tulus sayang sama aku, tanpa mandang harta atau jabatan. Katanya sambil mau nangis. Aku cuma natap dia datar. Gak ada lagi getaran cinta atau benci di hatiku.
Cuma ada rasa kasihan yang sangat tipis, kayak ngeliat orang asing di jalanan. Aku bilang ke dia, "Mas, kamu gak kangen sama aku. Kamu cuma kangen dilayani dan diurusin hidupnya. Tolong pergi sekarang sebelum aku panggil security." Dia cuma bisa diam 1000 bahasa pas dengar omonganku yang dingin. Dan itu jadi terakhir kalinya aku lihat wajahnya, sebelum dia hilang di tengah keramaian. Sekarang aku fokus ngembangin yayasan kecil-kecilan buat bantu para istri yang ngalamin kekerasan psikis atau perselingkuhan, supaya mereka nggak ngerasa sendirian kayak aku dulu. Aku mau mereka tahu kalau perceraian atau dikhianati itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru pintu gerbang buat kehidupan yang jauh lebih baik dan mulia. Aku sering ngisi workshop atau sharing session soal gimana caranya bangkit dari keterpurukan mental setelah dikhianati oleh orang-orang terdekat di lingkaran kita. Responnya luar biasa. Banyak perempuan yang terinspirasi dan mulai berani bicara soal kebenaran di dalam rumah tangga atau lingkaran pertemanan mereka yang gak sehat. Aku ngerasa hidupku punya tujuan baru yang jauh lebih besar daripada sekadar jualan online atau ngurusin perintilan rumah tangga yang gak ada habisnya. Luka lamaku emang udah jadi bekas luka, tapi bekas luka itu sekarang jadi bukti sejarah kalau aku adalah seorang pejuang yang berhasil menang. Setiap kali aku lihat testimoni dari perempuan yang aku bantu, aku ngerasa kalau semua penderitaanku dulu itu emang ada maksudnya yang sangat indah dari Tuhan. Aku juga sudah memaafkan diriku sendiri karena dulu pernah terlalu bodoh dan naif, sampai-sampai bisa dibohongi oleh orang-orang yang sangat dekat dengan hidupku. Memaafkan diri sendiri ternyata jauh lebih penting daripada memaafkan orang lain. Karena dengan begitu, kita nggak lagi membawa beban rasa bersalah di masa depan nanti. Aku nggak lagi menyesali pertemuan aku sama Mas Aris atau persahabatan aku sama Siska. Karena dari mereka aku belajar banyak soal hakikat manusia dan kekuatan mental. Tanpa rasa sakit yang mereka kasih, mungkin aku nggak akan pernah tahu seberapa kuatnya aku dan seberapa hebatnya potensi yang ada di dalam diriku selama ini. Aku justru berterima kasih secara nggak langsung. Karena lewat kehancuran yang mereka buat, aku bisa membangun kembali diriku dengan material yang jauh lebih kuat dan tahan banting. Hidup ini emang penuh dengan kejutan. Tinggal gimana kita mau ngadepin kejutan itu dengan kepala dingin, atau malah hanyut dalam emosi yang gak ada ujungnya. Aku memilih buat jadi pemenang, bukan korban. Dan pilihan itu sudah membuktikan hasilnya yang sangat luar biasa indah di hari ini. Malam ini aku duduk di teras apartemenku dengan secangkir teh hangat di tangan, sambil ngeliatin bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit Jakarta yang biasanya penuh polusi. Aku ngerasa sangat tenang, sebuah ketenangan yang gak bisa dibeli dengan uang atau digantikan dengan kehadiran laki-laki manapun di dunia ini. Masalah pertemanan yang dulu menghancurkan mentalku sekarang sudah jadi cerita dongeng yang gak punya kekuatan lagi buat nyakitin aku sedikit pun. Aku sudah benar-benar merdeka, bebas dari adu domba, bebas dari manipulasi, dan bebas dari pengkhianatan yang dulu hampir bikin aku menyerah pada keadaan hidup. Setiap tarikan nafasku sekarang terasa sangat berharga, dan aku berjanji bakal ngejaga kebahagiaan ini dengan segenap kemampuanku tanpa membiarkan siapapun mengusiknya lagi. Aku sudah cukup belajar dari masa lalu, dan sekarang aku sudah siap buat melangkah ke masa depan dengan penuh rasa percaya diri dan cinta pada diri sendiri. Hidup ini memang keras, tapi kalau kita berani jujur dan kuat, karma baik pasti bakal selalu datang buat nemenin langkah-langkah kita selanjutnya. Pesan moral yang bisa aku bagiin buat kamu yang mungkin lagi ngalamin hal yang sama adalah jangan pernah abaikan instingmu kalau ngerasa ada yang gak beres di sekitarmu. Sahabat yang baik gak akan pernah ngejatuhin kamu atau manasin suasana rumah tanggamu dengan bukti-bukti yang meragukan atau omongan yang mojok-mojokin. Jangan takut buat nyari kebenaran, meskipun itu bakal nyakitin hati kamu. Karena jauh lebih baik sakit karena kebenaran daripada hidup dalam kebahagiaan yang penuh kepalsuan. Tetaplah jadi orang baik, tapi jangan mau dibego-begoin sama orang yang cuma mau manfaatin ketulusan hati kamu buat kepentingan pribadi mereka. Tuhan gak tidur, dan setiap rekaman perbuatan jahat di dunia ini pasti bakal diputar balik di waktu yang tepat, buat ngasih pelajaran yang gak terlupakan.
Sekarang aku tutup ceritaku ini dengan senyuman, karena aku tahu kalau esok hari bakal jauh lebih indah lagi dari hari ini yang sudah sangat luar biasa. Hana yang baru sudah lahir, dan dia nggak akan pernah membiarkan ular manapun masuk lagi ke dalam kebun bunganya yang sekarang sudah tumbuh sangat indah.